Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pembacaan dan pembahasan wudu Nabi yang dikompilasi dari 5 karya para ulama kontemporer. Sekarang kita masuk ke dalam hal-hal yang wajib atau yang fardu dan hal-hal yang sunnah di dalam wudu. Disebutkan di sini, telah berlalu penjabaran rangkaian tata cara wudu yang sempurna. Akan tetapi, seorang muslim juga harus mengetahui bahwa di dalam rangkaian wudu yang sempurna tersebut, ada hal-hal yang wajib atau yang harus dilakukan, dan ada hal-hal yang sunnah, sebatas dianjurkan. Bila yang wajib ditinggalkan tanpa halangan syar'i, maka wudu tidak sah. Bila yang sunnah yang ditinggalkan, maka wudu tetap sah, tetapi tidak sempurna pahalanya. Pengetahuan tentang rangkaian wudu, mana yang wajib dan mana yang sunnah, adalah penting. Karena dalam banyak kondisi ada sebagian rangkaian wudu yang tidak sanggup kita lakukan. Seperti misalnya karena faktor sakit. Dengan mengetahui apa saja yang wajib, kita jadi tahu kadar minimal wudu yang harus kita jaga saat ada halangan. Jadi mengetahui yang wajib dan yang sunnah tidak bermakna kita selalu berwudu hanya dengan mencukupkan yang wajib saja sehingga membuat kita meremehkan yang sunnah. Terlebih lagi, sebagian hal di dalam wudu yang dihukumi sunnah oleh sebagian ulama ternyata dihukumi wajib oleh ulama yang lain. Sehingga untuk kehati-hatian, hendaknya seluruh rangkaian wudu yang sempurna dikerjakan selama masih memungkinkan dan tidak ada uzur syar'i untuk meninggalkannya. Kita ringkaskan paragraf yang baru saja kita baca. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Wajib itu harus. Ya. Sedangkan yang sunnah ini sebatas anjuran. Kita mau tahu apa saja yang wajib dan apa saja yang sunnah, bukan untuk kemudian yang wajib aja yang sunnah nggak usah, kan cuman anjuran. Ya, membelah hal-hal yang wajib dan yang sunnah di dalam wudu bukan untuk kemudian meremehkan yang sunnah. Tetapi kita ingin mengetahui apa kadar minimal untuk bisa dikatakan wudu yang sah. Dikarenakan dalam sebagian kondisi kita tidak sanggup untuk mengerjakan yang sunnah. Atau tidak sanggup untuk mengerjakan secara sempurna semuanya. Contohnya, ya, kita baru saja cabut gigi. Kata dokter, jangan dikumur ya mulutnya. Misalnya begitu. Nah, bagaimana nih? Kita mau wudu, kita mau kumur-kumur, tapi baru cabut gigi. Kemudian dokternya bilang jangan dikumur, nanti khawatirnya misalnya darahnya mengalir terus. Anggaplah saja begitu. Kita mau tahu sekali lagi kadar minimal. Begitu. Dan jangan sampai kita meremehkan yang sunnah. Karena di antara alasannya adalah mengerjakan yang sunnah itu merupakan bagian dari kesempurnaan wudu. Belum lagi sebagian yang sunnah itu ternyata menurut sebagian ulama itu adalah wajib. Menurut sebagian ulama, yang sunnah ini ada juga yang sebenarnya hukumnya wajib. Berikut ini adalah hal-hal yang wajib di dalam wudu. Ada catatan kaki nomor 24. Bisa dilihat di Al-Mulakhas Al-Fiqhi halaman 41, di Sholatul Mu'min halaman 37, Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz halaman 38, dan Sahih Fiqhi Sunnah halaman 113. Saya berikan disclaimer dulu bahwa di dalam kitab-kitab ini
Apa saja yang wajib itu memang ada ikhtilaf para ulama. Kita lihat. Yang wajib di dalam wudu adalah satu, mencuci wajah. Kedua, mencuci kedua tangan sampai siku. Ketiga, mengusap seluruh kepala termasuk telinga. Dan yang keempat adalah mencuci kedua kaki. Di antara para ulama ada yang mengatakan hal-hal yang disebutkan di dalam ayat tentang wudu, yaitu surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya. Apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut, maka itu hukumnya wajib. Ya. Alasan lain bahwa Nabi SAW dahulu tidak pernah meninggalkannya. Yang namanya mencuci wajah, kemudian tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Ini adalah sesuatu yang selalu Nabi SAW kerjakan dan tidak pernah ditinggalkan. Adapun membaca bismillah, hukumnya diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama menganggapnya wajib dan bisa dilihat hadis yang telah disebutkan dalam bab rangkaian wudu yang sempurna. Kita naik kembali. Bab rangkaian wudu yang sempurna tentang membaca bismillah. Kata Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu untuk orang yang tidak menyebutkan nama Allah untuknya. Saya pernah katakan bahwa hadis ini ada perselisihan para ulama, apakah derajatnya hasan ataukah derajatnya sebenarnya dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadis ini derajatnya dhaif. Ini tidak sahih. Sehingga la wudu'a, tidak ada wudu di sini, yang dinafikan bukan wudunya secara total, tetapi kesempurnaannya. Jadi bukan tidak sah wudunya, tetapi tidak sempurna. Dari sinilah kemudian lahir perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan hukum bismillah di dalam wudu itu wajib, dan ada juga yang mengatakan hukumnya hanya sunnah saja. Kemudian kita kembali lagi. Saya ulang. Sebagian ulama menganggap basmalah wajib dan bisa dilihat hadis yang disebutkan dalam bab rangkaian wudu yang sempurna. Ada juga yang menganggapnya syarat sah wudu. Sebagian ulama mengatakan basmalah itu sebelum wudu bukan wajib, melainkan sunnah saja. Karena hadis yang melandasinya dinilai dhaif. Jadi jika lupa membacanya, maka wudu tetap sah. Di samping itu, beberapa riwayat peragaan wudu oleh sebagian sahabat Nabi tidak menyebutkan mereka membaca bismillah. Bisa kita lihat lagi dalam pembahasan sebelumnya, praktek yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi tentang wudunya Nabi, mereka tidak membaca bismillah atau tidak dicantumkan riwayat membaca bismillah di dalam peragaan mereka. Demikian pula kumur-kumur, istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, dan istinthar atau mengeluarkan air dari hidung. Hukumnya diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama menghukumnya sunnah saja, bukan wajib. Karena tidak termasuk di dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6. Alasan lainnya, bahwa ada beberapa riwayat tentang wudu yang menyebutkan tuntunan wudu yang sempurna, namun tidak disebutkan kumur-kumur, istinsyak, dan istinthar di dalamnya. Ya, jadi ini termasuk di antara yang ada ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan hukumnya adalah wajib, sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah. Tertib atau berurutan antara wajah, tangan, kepala, dan kaki yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada ikhtilaf ulama juga dalam hukumnya. Demikian pula mualat atau kesinambungan. Ya, yang masih ingat, tidak boleh ketika anggota wudu yang sebelumnya sudah kering, kemudian mau langsung dilanjutkan. Ya, yang benar adalah kalau ternyata sudah mengering, misalnya karena kehabisan air, maka diulang dari awal. Sekali lagi, diulang dari awal. Bila anggota wudu yang tadi sudah dibasuh atau diusap, sudah terlanjur mengering, ya, ketika akhirnya air ditemukan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud berdasarkan penjelasan
pada video sebelumnya. Tertib dan mu'alat, ya, berurutan dan berkesinambungan, ini ada ikhtilaf ulama. Ada yang menghukumnya hanya sunnah. Sebagian ulama menghukumnya wajib, kecuali lupa. Kecuali lagi tidak tahu bahwa itu hukumnya wajib. Atau ada uzur lainnya. Sebagian lagi menghukumnya wajib mutlak, dan ini merupakan syarat sah. Yang lebih utama dan hati-hati adalah tidak meninggalkan semua hal di atas selagi mampu mengerjakannya agar keluar dari ikhtilaf ulama. Berarti mulai dari apa tadi? Baca bismillah, ya. Kita kasih warna yang baru. Baca bismillah. Kemudian mencuci wajah. Mencuci kedua tangan sampai siku. Mengusap seluruh kepala termasuk telinga. Mencuci kedua kaki. Kemudian juga berkumur-kumur. Istinsyak. Istinthar. Kemudian tertib atau berurutan. Berkesinambungan. Kembali lagi, yang lebih utama dan hati-hati adalah tidak meninggalkan semua itu selama memang masih mampu mengerjakannya. Tujuannya adalah agar keluar dari perbedaan pendapat ulama. Nah, berikutnya yang sunnah di dalam wudu. Yang sunnah berarti ini yang dianjurkan. Ya, yang dianjurkan. Lihat catatan kaki nomor 25. Ini bisa dilihat di Al-Mulakhas Al-Fiqhi Syekh Shalih bin Fauzan halaman 44, Shalatul Mu'min halaman 40, Al-Wajiz di halaman 40, Sahih Fiqh Sunnah halaman 122 dan Sifatul Wudu halaman 4. Kata para ulama, di antara yang sunnah di dalam wudu, yang dianjurkan, yang kalau dikerjakan maka pahala semakin sempurna. Kalau ditinggalkan secara sengaja padahal masih bisa dikerjakan maka pahala wudu menjadi berkurang. 1. Mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan ini adalah sunnah di dalam wudu. Kecuali jika wudu itu dikerjakan setelah bangun tidur. Untuk wudu setelah tidur, mencuci tangan hukumnya wajib. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia cuci terlebih dahulu 3 kali. Karena dia tidak tahu di mana tangannya berada sewaktu tidur. Ya. Sebagian ulama kita mengatakan kalau orang tidur dia kadang-kadang tidak sadar. Bisa jadi tangannya itu diletakkan pada tempat-tempat yang kotor. Seperti misalnya menggaruk yang gatal di bagian bokong misalnya. Ya, atau di bagian dekat kemaluan. Kemudian tangan ini kotor. Kalau dia tidak cuci dulu, dia langsung berkumur, maka kuman-kuman, bakteri, atau hal-hal yang lain itu bisa masuk ke dalam mulut, bisa masuk ke dalam perut, atau ke dalam lambung. Maka sekali lagi, cuci kedua telapak tangan itu hukumnya sunnah. Tapi untuk wudu yang dikerjakan setelah bangun tidur, seperti misalnya wudu sholat subuh, karena baru saja bangun tidur malam, atau wudu untuk sholat asar, karena baru saja tidur siang, maka mencuci kedua tangan hukumnya menjadi wajib. Hal yang kedua yang juga sunnah adalah bersiwak atau sikat gigi. Disebutkan di sini bersiwak atau sikat gigi hukumnya sunnah, bukan wajib. Jika tidak dilakukan sekalipun, wudu tetap sah. Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu." Kalau bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu.
Hadis riwayat Al-Bukhari, Malik bin Ahmad. Ya. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena khawatir memberatkan, niscaya kusuruh. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mewajibkannya. Karena Nabi tahu pasti akan memberatkan. Maka hukum bersiwak atau sikat gigi adalah sunnah saja. Maka jika dikerjakan berpahala, wudunya lebih sempurna. Bila ditinggalkan karena sebuah uzur maka tidak mengapa. Bila ditinggalkan tanpa uzur, padahal dia masih bisa mengerjakannya, maka pahalanya tidak sempurna. Ketiga adalah bersungguh-sungguh atau kuat-kuat dalam istinsyak. Seperti ini. Yaitu memasukkan air ke dalam hidung dengan kuat-kuat. Ya, kadang ada rasa sakit di dekat sini. Rasulullah SAW bersabda, "Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Kuat-kuatlah saat istinsyak kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Ya, kata Nabi SAW, kuat-kuatlah kecuali kalau sedang puasa. Karena kalau puasa khawatirnya jatuh ke dalam lambung. Yang keempat yang juga merupakan sunnah adalah menyela-nyela jenggot yang lebat saat membasuh wajah. Ya, kalau ada jenggot yang lebat, maka termasuk sunnahnya adalah di sela-sela seperti ini. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma menceritakan, kana yukhallilu lihyatah. Dulu Rasulullah SAW menyela-nyela janggutnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Yang kelima yang juga merupakan sunnah adalah menyela-nyela jemari tangan dan kaki saat membasuhnya. Yaitu seperti ini. Ini untuk jari tangan, sedangkan jari kaki misalnya dengan kelingking. Anggap saja ini kaki ya. Nah, seperti ini. 6. Sebagian ulama mewajibkan menyela-nyela jemari. Kapan? Yaitu jika diyakini kulit tidak terkena air, kecuali dengan cara di sela-sela. Misalnya seseorang khawatir kalau dia tidak gini kan, ya, tidak di sela-sela begini dengan jemarinya, khawatir air itu tidak masuk ke dalam kulit-kulitnya. Ya, tapi kalau dia yakin maka tidak apa-apa, tidak di sela-sela, hukumnya sunnah. Sekali kalau dia yakin bahwa di sela-sela ini adalah cara untuk menyampaikan air ke kulit, dan kalau tidak dilakukan nanti airnya tidak sampai di kulit, maka menyela-nyela begini itu berubah menjadi hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Wa khallil bainal asabi'." Sela-selalah jari jemarimu dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, untuk sementara kita sampai di poin kelima dari hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi SAW di dalam wudu. InsyaAllah poin ke-6 dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.